Oke, kalau sudah siap, kita mulai, Bu. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada bapak-bapak. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu, guru dan dosen seluruh Indonesia. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas daya yang telah diberikan Allah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang saya hormati Bapak Wahyu instruktur dari aparat video conference ini. Kemudian komisi Bapak pada Mak Alvin selaku presiden ini. Ibu Hari Widayati MPD selaku Duana. Suaranya putus-putus ini. Kita panjatkan sehat dan telah diberikan kepada kita. Kemudian sebelum sampai kepada acara, bahwa masyarakat juga akan di acara Widayati juga mengajar sebagai dosen di Universitas 11 di Jakarta. Kami mungkin ada saja yang kemudian untuk menuju acara ini mungkin 1 jam dan 1 jam silakan Bu Ari. Ya, terima kasih kepada host kita yang telah membuka dan memfasilitasi room di video malam hari ini. Host kita malam ini adalah Ibu Dr. Anda Ana Diana. Profesi beliau adalah guru PPKN kelas 7, sekaligus guru BKSPIT Al-Quran Abroad Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Guru terhebat. Berjumpa kembali kita dalam video conference malam hari ini. Tepatnya hari Rabu tanggal 24 Maret 2020. Saya Ari Widayati selaku memandu jalannya Pikon malam hari ini selama 10 menit ke depan. Dari pukul 19.30 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kita dan dapat bergabung di room ini untuk mendengarkan materi evaluasi pelajaran kuis online berbasis Sokrates, sebuah materi yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh solusi yang kreatif dan inovatif sehingga dapat mencetak generasi yang sehat, kreatif dan berkarakter di era digital atau milenial saat ini. Sebelum saya menyerahkan mic kepada narasumber kita, izinkan saya membacakan data dan aktivitas dari narasumber kita yang luar biasa menjelaskan, yaitu Bapak Mas Fajar Mahfud, Pasuruan, 88, pendidikan sejarah di Universitas Negeri Malang, lulusan tahun 2011, pendidikan S2 sejarah UNS lulusan 2013. Adapun pengalaman yang mungkin pertama kami membaca dan sejarah sejarah tahun 2014.
Nah, KTI pada Pelaksanaan Sejarah Jawa Timur 2011, 2015, dan 2019. Finalis penulisan esai kultural Triptutris tingkat nasional oleh Yayasan Mata Segar dan Direktorat Sejarah tahun 2019. Pembina Lomba Esai Kompetisi Sejarah Nasional di UI Jakarta terbaik kedua tahun 2019. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman penelitian. Yang pertama, relasi sosial budaya dalam pembelajaran sejarah tahun 2018 di Victoria. Yang kedua, pemanfaatan Candi Gunung dan Sir upaya menumbuhkan kesadaran sejarah siswa melalui metode outdoor learning tahun 2019 di Jurnal Pangandaran Kemendikbud. Dan yang ketiga, arsitektur dan sebagai evidensi dan wujud silang budaya maritim di Gresik tahun 2019 di Jurnal Pangandaran Kemendikbud. Sungguh pengalaman dan prestasi yang sangat luar biasa di usia muda, beliau sangat banyak mencetak prestasi dan pengalaman. Tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu, kita langsung saja mendengarkan paparan dari narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Sebelumnya kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di rumah ini untuk menyiapkan pertanyaan setelah sesi materi disampaikan. Kami Bapak Ibu dapat menonaktifkan terlebih dahulu mic-nya agar siswa pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja kita panggilkan Bapak Ahmad Fajar untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Bu Ari atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru yang berbahagia di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk hari ini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya terkait evaluasi pembelajaran dengan kuis online berbasis Sokrates. Nah, di era digital ini, salah satunya dalam evaluasi pembelajaran atau pembelajaran ini tentunya kita sudah cukup mengenal banyak macam-macam media atau alat untuk penilaian pembelajaran. Yang kemarin sudah salah satunya kita dapatkan dari Pak Aldi Rudiwan, ada Google Form, kemudian di beberapa pelatihan aksi juga ada Kahoot, kemudian ada Quizzes dan sebagainya. Nah, salah satu dari platform penilaian pembelajaran yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bernama Sokrates. Nah, ini adalah salah satu macam dari penilaian digital atau online yang bisa kita manfaatkan untuk mengevaluasi pembelajaran yang kita inginkan kepada siswa ataupun mahasiswa. Nah, bagaimana kita bisa manfaatkan Sokrates akan saya jelaskan pada pembahasan malam hari ini. Sebelumnya terima kasih juga kepada seluruh orang-orang yang berperan dalam video conference ini, terutama Pak Aris selaku yang memfasilitasi kegiatan aksi ini dengan pelatihan-pelatihan yang hampir setiap bulan muncul. Kemudian ada Pak Sri Wahono selaku instruktur untuk video conference di pelatihan kali ini. Dan kepada host Bu Ana Diana, terima kasih juga membantu kami untuk menjadi salah satu partner ya yang bisa membantu saya untuk pertemuan malam hari ini. Dan Bu Ari Widayani yang juga membantu saya sebagai moderator. Tanpa panjang lebar, saya ingin sedikit menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran modus online berbasis Sokrates ini.
Nah, Sokrates ini sudah cukup lama didirikan ya, 2011. Pendirinya Amit Maimun, Benjamin Berte, dan Michael White. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sebagian telah mengenal Sokrates ini, dan juga mungkin sebagian belum. Nah, saya juga baru saja di tahun ini mengenal Sokrates ini. Nah, oleh sebab itu saya ingin berbagi tentang bagaimana kegunaan dari Sokrates ini. Nah, apa itu Sokrates? Yaitu sebuah alat penilaian online gratis yang memungkinkan instruktur untuk mengelola kuis di kelas, melihat respon secara real time ya, real time untuk kita ketahui hasil dari evaluasi yang kita berikan terhadap siswa dan menghasilkan laporan untuk memantau dan memvisualisasikan pembelajaran siswa. Nah, ini gratis ya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan. Nah, apa fungsinya dalam pembelajaran? Yaitu membuat soal online, polling, serta nanti bisa ada beberapa opsi dalam kita membuat soal, yaitu membuat pilihan ganda, benar atau salah, dan jawaban singkat. Nah, bagaimana kelebihan dari Sokrates ini ya? Kuis online ini atau Sokrates ini cukup ringan digunakan. Tidak perlu mungkin siswa atau guru mendownload sebuah aplikasi gitu, sehingga bisa kita gunakan kapan saja dan tidak mengganggu RAM atau memori yang kurang tersedia misalnya di HP atau di laptop. Nah, soal online pun dapat di print out oleh guru. Nah, untuk kekurangan untuk kekurangan dari Sokrates ini mungkin seperti Kahoot, ini ada timer ya dalam pengerjaan soal, sehingga kalau di Sokrates ini timernya nggak ada, maka perlu guru ini bisa menentukan waktunya sendiri. Sedangkan untuk penambahan room, jadi kita maksimal itu membuat room cuma satu atau ruang untuk tempat kita membuat soal ya. Kalau penambahan room itu harus kita upgrade ke yang pro Sokratesnya. Kemudian tidak ada opsi penambahan file dalam menjawab pertanyaan seperti di Google Form. Ya. Jadi kalau penambahan file itu juga ada. Misalnya kalau di Google Form kan ada, misalnya kita menyelipkan file Word, JPEG, JPG itu bisa. Sedangkan di Sokrates belum ada opsi seperti itu. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya akan saya berikan tutorialnya melalui ini milik saya untuk Sokratesnya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sokrates.com ya untuk login. Nah, kita pilih login ya, setelah kita ketik sokrates.com, maka bisa kita pilih login. Nah, login sebagai seorang guru ya. Kalau kita mungkin menyuruh siswa, minta siswa mengerjakan, kita login. Kita pilih. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau belum memiliki sebuah password atau akun ya, biasanya nanti kita masuk ke Gmail ya. Mungkin saya logout dulu ya biar nanti Bapak Ibu tahu ya. Atau kita sehingga saya mulai dari awal. Nah, ini untuk di chat login ya, Bapak Ibu bisa masuk dan password, atau ininya bisa langsung melalui Google ya. Akun Google kita itu sudah.
Oke, untuk buat soal ini kita bisa klik widget. Nah, di pojok kanan ada gambar atau tulisan add quiz. Kita pilih, klik create new. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa membuat quiz, ada 3 pilihan ya, yaitu multiple choice atau pilihan ganda, true and false, benar atau salah. Kemudian ada short answer. Beliau sambil mendoakan almarhumah ibunya juga mendoakan diri. Nah, ini bisa kita kasih judul untuk kuisnya. Misalnya adalah UH sejarah, seperti itu ya. Nah, kita pilih multiple choice. Misalnya seperti itu. Nah, ini kita tinggal nulis soal ya. Saya buat contoh soal. Misalnya, siapakah presiden pertama? Ya. Indonesia. Dapat pilihan sederhana saja. Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY. Nah, untuk jawaban yang benar kita klik korek di sini ya. Dan ini bisa kita tambahkan penjelasan dari jawaban yang benar. Oke. Ini soal pertama contoh Bu ya, untuk yang Bapak Ibu, untuk yang pilihan ganda. Sedangkan true and false juga bisa kita pilih sebagai salah satu opsi soal. Ya, misalnya Gus Dur adalah presiden kedua di Indonesia. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan true and false. Jawabannya benarkah atau salah. Nah, untuk opsi yang menjadi pilihan adalah false atau salah. Nah, ini bisa kita gunakan seperti itu. Kemudian ada short answer yang bisa kita pilih sebagai salah satu opsi soal. Saya berikan contoh sederhana juga. Siapakah presiden setelah Megawati? Ya, jadi jawabannya bisa kita add di sini. Jawabannya adalah B.J. Habibie. Nah, dari soal yang setelah kita buat, soal ketiga ini kita save. Ya. Nah, jadi ada tiga macam soal. Yang pertama pilihan ganda, true and false, benar dan salah. Kemudian ada jawaban singkat. Nah, dari sini kita buat room. Nah, kita bisa buat room, silahkan. Roomnya terserah kita, mungkin nama ya, boleh. Nah, saya buat namanya roomnya adalah room sosial. Nah, setelah room, ini juga ada salah satu opsi di dalam Socrates ini bernama result atau hasil atau kesimpulan. Ini nanti adalah hasil jawaban siswa ada di sini. Ada progres pengerjaan dan ada skor dari pengerjaan siswa. Oke, setelah kita buat soal tadi, nah muncul di sini adalah UH sejarah. Nah, sekarang UH sejarah bisa kita launching ya.
Nah, launchingnya atau kita share soalnya untuk siswa. Nah, kita klik quiz. Nah, ini sudah mulai kita launch. Nah, kita pilih UH sejarah. Next. Nah, ini ya kita pilih instant feedback. Jadi kita bisa langsung tahu dari hasil jawaban siswa. Nah, ini ada pilihan juga di sini. Ada shuffle question, yaitu acak pertanyaan. Jadi dari 1 sampai 3 yang saya buat tadi nanti bisa diacak gitu ya soalnya. Dan juga shuffle answer. Jadi jawaban juga bisa diacak kalau yang pilihan ganda tadi. Jadi opsi A yang kita tulis itu bisa nanti ada di A, di B atau C atau D atau E. Kemudian kita juga bisa pilih show question feedback. Juga kita bisa munculkan show final score di hasil siswa. Jadi siswa bisa mengetahui hasilnya setelah menjawab soal. Bisa juga kita simpan atau kita nggak munculkan final atau skor dari siswa ini. Oke. Nah, setelah itu kita pilih. Sekarang bisa kita start atau kita mulai. Nah, berarti ini siswa sudah berusaha mulai mengerjakan. Nah, kita coba untuk opsi milik siswa. Ya. Jadi ini adalah saya sebagai siswa untuk menjawab soal yang saya berikan tadi. Jadi bagaimana siswa harus buka juga socrates.com di HP-nya. Nah, login. Kemudian pilih student login. Nah, siswa nanti harus mengisi room name ya, yang telah saya buat. Nah, room name yang telah saya buat tadi adalah bernama sosial. Ya, nah kita lihat room saya tadi adalah sosial room name-nya ya. Jadi saya ketikkan room yang telah saya buat sosial. Kemudian klik join. Nah, berarti kalau sudah muncul seperti ini sosial di sini, maka siswa sudah mulai masuk room. Nah, sekarang siswa harus mengisikan namanya. Misalnya absen 1. Angga. Kemudian klik done. Nah, soal muncul seperti ini. Siapakah presiden pertama Indonesia? Nah, jawabannya Soekarno ya. Tapi saya coba pilih A. Soeharto. Submit. Nah, ini akan muncul feedback dari Socrates. Nah, siapa presiden pertama Indonesia? Jawabannya adalah Soekarno. Maka jawaban Soeharto saya adalah salah. Ya. Gus Dur adalah presiden kedua di Indonesia. Jawabannya adalah salah ya. Saya klik. Nah, Gus Dur adalah presiden kedua di Indonesia ya. Jawabannya adalah salah ya. Total. Nah itu. Siapakah presiden setelah Megawati? Ini pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan jawaban singkat. Nah, jawabannya tadi adalah Pak Habibie. Coba saya jawab Gus Dur. Ya, itu tadi. Nah, skor saya adalah 33% atau dapat nilai 33 dari 3 soal yang saya jawab. Ya. 2 soal betul, 1 soal salah. Nah, ini nilai dari siswa. Nah, akan muncul tampilan seperti ini di menu siswa kalau sudah mengerjakan soal. Nah, kita lihat dari akun guru. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah muncul? Nah, kita bisa cek di
result atau kesimpulannya. Nah, ini ada nama Angga tadi ya, sudah progresnya mengerjakan 100% benar. Atau 100% salah, sudah selesai ya. Kemudian opsi nomor 1 dia salah ya. Ada warna merah, berarti ini salah. Kalau warna hijau, jawabannya benar. Nah, kita lihat 100%. Ini jawaban yang ketiga juga dia salah. Maka dia mendapatkan 0%. Nah, ini progresnya. Nah, kita lihat skornya. Berapa skor dari Anda? Nah, dia mendapatkan nilai 33 atau 33%. Jadi seperti itu. Nah, maka pengerjaan soal itu tergantung guru dalam menentukan waktunya. Misalnya pelajaran sejarah itu dimulai jam 7 sampai jam 9. Nah, ulangan dilakukan selama 2 jam. Nah, guru menentukan timernya secara langsung ya. Kalau di sini nggak ada opsi ya, di Socrates ini nggak ada opsi untuk waktu pengerjaan atau timernya. Jadi guru saja yang menentukan waktunya. Nah, tinggal kalau waktu sudah habis, kita bisa memfinish soal yang sudah kita bagikan kepada siswa. Misalnya jam 9 sudah habis waktunya dan semua harus sudah selesai. Maka saya klik finish. Maka siswa tidak bisa mengerjakan soal lagi. Nah, itu untuk Sokratif kurang lebih yang saya pahami. Ya, ini hanya sekedar sharing saja tentang pengalaman saya. Ya, mungkin insya Allah Bapak Ibu juga bisa nanti paling tidak bisa menggunakannya pada saat pembelajaran untuk mempermudah jalannya penilaian pembelajaran. Apalagi hari ini juga kita lagi terkena musibah yang mau tidak mau kita harus melakukan penilaian secara online. Nah, ini salah satu alternatif yang ditawarkan untuk mempermudah Bapak Ibu guru, dosen dan sebagainya untuk melakukan penilaian terhadap siswa atau mahasiswanya. Nah, saya kira itu kurang lebihnya dari saya. Ya, semoga yang sedikit ini dan banyak salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya persilakan kembali kepada moderator untuk memandu jalannya acara dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diajukan oleh Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Fajar yang telah berbagi informasi pelajaran kita lakukan. Mungkin bisa diaplikasikan semua jenjang mulai dari SD, SMA, derajat bahkan perguruan tinggi. Seperti yang Pak Fajar tadi katakan, kondisi Indonesia saat ini yang mewajibkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Saya rasa ini adalah salah satu jawaban atau solusi yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa bertanya kepada Bapak Fajar ini dengan mengklik atau meng-on-kan mic-nya masing-masing, atau bisa juga melalui kolom chat. Kita akan buka sesi yang pertama, langsung bertanya kepada Bapak Fajar. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Suka. Saya Ibu, Bu. Saya Ibu. Oh iya, Ibu, maaf. Silakan Ibu Suka. Saya mau tanya, kalau misalkan di Tom bisa enggak? Maaf Ibu Tuka. Kalau boleh tahu dari mana Ibu instansinya? Saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Ya, Lanjut. silakan Ibu. Itu tadi kan room fungsinya untuk supaya anak tahu. Iya. Kalau misalkan kita kelupaan memberi room. Oke. Bisa saya jawab, Bu Ari? Silakan Kak. Oke. Terima kasih Bu Tuha atas pertanyaannya.
terkait dengan room ya. Bagaimana kalau kita kelupaan berikan room kepada siswa ya. Jadi room ini adalah salah satu wadah untuk siswa menjawab pertanyaan. Jadi salah satu prosedurnya harus melewati room dulu. Jadi kalau room salah atau nggak dikasihkan, ya tidak bisa menjawab anak-anak atau tidak bisa masuk pada Sokratif ini, tidak bisa mengerjakan soal. Jadi seperti itu. Nah, kenapa Bu? rumusnya satu jenis soal tak berarti, maksudnya misalkan satu ulangan harian itu kok gitu apa fungsi ulangan harian kecil? Oh ya, terima kasih. Jadi untuk room ini bisa kita gunakan untuk beberapa soal Bu ya. Nah kita lihat ini room soal saya, ini sosial ya roomnya saya. Nah ini saya punya beberapa soal, ada UH sejarah, UH Orde Baru, ada organisasi militer dan ekonomi. Jadi bisa kita masukkan beberapa macam soal di sini yang kita inginkan. Jadi roomnya satu saja cukup, tapi di dalam room itu banyak soal. Gitu. Masih ada satu lagi. Ya, terima kasih. Boleh apa Bu? Kalau misalkan Ya. dia sudah kan nanti mungkin pengen tahu hasilnya di download, bisa enggak? Hasilnya di download. Ya. Laporan itu ya, laporan gitu. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah ini kita lihat. Nah ini hasil dari pekerjaan siswa ya. Saya contohkan saja di sini. Nah ini bisa kita download Bu. Kita klik, saya ulangi lagi, bisa diklik report ya. Nah di sini nanti muncul di sebelah kanan. Nah bisa kita download hasilnya di sini. Nah ini ada bisa dalam bentuk Excel atau individual student PDF, question specification PDF. Nah bisa kita pilih bentuknya. Nah kita download seperti ini. Nah ini salah satu contoh aja Bu. Jadi bisa di download untuk hasilnya. Terima kasih. Yeah. Ya, terima kasih kepada Ibu Tuka atas partisipasinya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Fajar. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada master kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Mungkin di kolom kita langsung bacakan yang ada di kolom chat. Ini dari Ibu Ratna Dewi. Menarik ya Pak, untuk menjawab soal siswa harus login dulu Pak. Tidak bisa dikirim linknya saja ke siswa Pak. Silakan Pak Fajar untuk langsung menjawab. ya. Pertanyaan dari Ibu siapa itu? Bu Ari. Dari Ibu Ratna Dewi. Ya, terima kasih Bu Ratna Dewi atas pertanyaannya. Jadi untuk Sokratif ini siswa harus login dulu, ya menggunakan login student tadi. Jadi kalau kita kirim linknya nggak bisa. Jadi siswa harus masuk login student, kemudian masuk room, ketik room yang kita bagikan, misalnya tadi sosial. Nah kita ketik di situ sosial, baru masuk roomnya. Kalau room berhasil, baru ketik absen dan nama. Jadi siswa kita pandu seperti itu. Suruh buka di sokratif.com, nanti langsung login student, baru masuk room, baru tulis nama siswa. Jadi kalau linknya aja mungkin ya kita bisa ngirim link ini aja sokratif.com seperti itu. Tapi siswa tetap harus login ke roomnya sama. Pertanyaannya begini Pak, aplikasi ini bisa tidak kita mengamankan video atau gambar? Video atau gambar, oke. Oke, terima kasih Bu Ari. Untuk aplikasi ini kita juga bisa menambahkan. Nah, saya lihat yang sudah saya buat, saya contohkan. Nah, kita bisa tambahkan soal di sini. Kita pilih multiple choice. Nah, di sini ada pilihan gambar.
Nah, ini kita bisa tambahkan gambar, Bu. Nah, di sini bisa kita tambahkan gambar. Nah, misalnya Sokrates. Kita bisa tambahkan gambar. Bisa. Jadi ini salah satu opsi untuk membuat soal. Jadi gambar bisa kita tampilkan. Kalau video belum pernah saya lakukan. Kayaknya ini hanya didukung oleh gambar aja. Tapi mungkin saya coba dulu ini untuk apakah bisa video. Saya karena belum pernah. Coba juga. Sejauh ini ya gambar aja yang pernah saya gunakan. Oh, kayaknya nggak bisa, Bu. Harus gambar saja yang bisa dimasukkan ke dalam Sokrates ini sebagai soal. Seperti itu, Bu Ari. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, adakah? Atau Ibu Alina yang ingin bertanya? Atau mereka? Baik Pak, sambil kita menunggu penanya-penanya lainnya Pak. Iya. Kalau menurut saya, ini adalah salah satu pembelajaran interaktif yang menyenangkan kalau menurut saya Pak. Dan praktis digunakan. Dan untuk yang jenjang SD bisa menggunakannya ya Pak ya? Oh iya, sangat bisa, Bu. Jadi siswa SD pun insya Allah juga bisa untuk menggunakan ini karena sangat sederhana dan praktis ya, tanpa perlu adanya untuk aplikasi. Jadi cukup buka kita web aja, kita buka web, kita bisa masuk di situ. Oke. Nah kemarin itu Ibu Sandra dari Solok itu sempat bertanya penggunaan pembelajaran interaktif untuk SD. Nah Bu Sandra mudah-mudahan masih ada di room. Ini sudah digunakan Sandra untuk pembelajaran interaktif dengan siswa SD-nya di Solok. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya Pak Fajar. Ya, mungkin sudah jelas ya. Dan sangat mudah juga untuk dilakukan sih. Baru Pak. Apa Bu? Ini baru bagi saya berterima kasih kepada Pak Fajar sudah mengenal. Oh iya, sama-sama Bu. Ya, mungkin bisa dibuatkan tutorialnya Pak. Iya. Mungkin bisa digunakan juga untuk mahasiswa, ini juga akan menarik. Mahasiswa juga bisa menggunakan ini. Baik Pak Fajar, bisa langsung membacakan kumpulannya pada halaman ini. Iya, saya silakan Bu untuk menyimpulkan. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah didapatkan oleh kita Bapak Ahmad Fajar dengan menggunakan Sokrates yang dapat membuat soal online dalam bentuk tulisan ganda benar atau salah yang memiliki kelebihan praktis dan mudah digunakan. Berbasis web tidak perlu mendownload aplikasi. Soal milik dapat dipilih dapat digunakan semua jenjang sekolah dan merupakan sebuah pembelajaran permainan interaktif yang menyenangkan. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fajar, semoga bermanfaat dan pastinya ini sangat bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan yang ada di sini. Saya pada malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room kami. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih kepada Bapak Fajar yang sudah memberikan sharing ilmu pengetahuannya kepada kami semua. Dan saya serahkan kepada host kita, Ibu Dr. Angga Anadiana. Silakan Ibu Ana.
Terima kasih Ibu Adi Wijayan di MPD yang telah membantu untuk memandu acara sampai dengan selesai. Terima kasih juga disampaikan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua, Bapak presenter kita pada malam ini, Bapak Ahmad Fajar, Ma'rufin MPD, dan tidak terasa bahwa kita sudah di penghujung acara. Saya di sini, Ana Diana, selaku host, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, bapak-bapak, ibu guru, dan dosen seluruh Indonesia yang menyempatkan waktunya mengikuti acara Vikon ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada Vikon selanjutnya, dan mohon maaf atas kekurangan pada acara Vikon pada malam hari ini. Oke, mari kita tutup acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini membuat manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.